Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan setanah air, apa kabar Anda semua hari ini? Hari ini kita berada di awal dari bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Satu kebahagiaan tersendiri buat kita semua, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kita semua untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan rahmat, bulan maghfirah, dan bulan pembebasan dari api neraka. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan ini untuk memberikan kesempatan kepada kita. Sudah barang tentu yang pertama adalah membersihkan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, kekeliruan-kekeliruan kita, dan noda-noda lainnya. Kemudian juga kesempatan diberikan kepada kita untuk memupuk bekal dalam rangka kita menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala di mahkamah ilahi di negeri akhirat kelak. Semoga keadaan kita tetap diberikan oleh Allah dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang selamat, dalam keadaan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, anugerahkan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk kita dapat memaksimalkan potensi-potensi kebaikan yang ada di bulan Ramadan ini. Dan semoga itu menjadi satu awal perubahan kehidupan kita untuk bisa menjadi lebih baik pada masa yang akan datang. Sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan setanah air, edisi Ngopi Pahit termasuk edisi spesial di bulan Ramadan ini, atau selama bulan Ramadan ini kita akan menyinggung beberapa tema-tema, judul-judul, pembahasan-pembahasan seputar nilai-nilai pendidikan yang ada di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan setanah air, tema perdana kita kali ini sudah barang tentu adalah kajian singkat tentang ayat puasa, yaitu yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semua untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kamu bertakwa. Ayat yang mulia ini merupakan dasar hukum pijakan akan wajibnya puasa di bulan Ramadan. Para ulama mengatakan sampai pada derajat ijma' bahwa puasa Ramadan diwajibkan atas orang-orang yang beriman, umat Nabi Muhammad SAW yang beriman, untuk menjalankannya. Kita akan mencoba untuk melihat nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya. Sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan setanah air, ayat ini
diawali dengan seruan kepada orang-orang yang beriman dengan menggunakan kalimat panggilan ya ayyuha, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuha. Dalam kajian bahasa, kalimat panggilan seperti ini disebut dengan nidaul habib, panggilan kecintaan. Artinya panggilan yang didasari dengan kecintaan dan kasih sayang, sehingga yang dipanggil atau yang diseru sudah memiliki perasaan yang cukup menyenangkan, yang cukup membahagiakan, karena telah dipanggil dengan panggilan yang menggembirakan, yang membahagiakan, yang menyenangkan, yang penuh dengan kasih sayang. Nah, poin ini saja sudah merupakan satu nilai pendidikan tersendiri ketika kita hendak memberikan satu pelajaran, ketika kita hendak memberikan satu pengabaran, motivasi dan lain sebagainya, ketika kita mengajaknya dengan penuh kasih sayang, dengan panggilan-panggilan yang menyenangkan dan membahagiakan. Niscaya orang yang diseru akan dengan senang hati untuk paling tidak mendengarkan terlebih dahulu apa yang hendak disampaikan, untuk kemudian dia akan mencernanya dan sedapat mungkin dia bisa melaksanakan atau mengerjakan isi daripada seruan dan panggilan tersebut. Tetapi kalau panggilannya sudah tidak menyenangkan, panggilannya sudah tidak membahagiakan, bagaimana dia akan memenuhi panggilan tersebut? Lalu bagaimana mungkin juga dia akan melaksanakan isi daripada panggilan tersebut? Nah, hendaknya setiap kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pengajar, dalam memanggil anak-anak didik kita, dalam memanggil santri-santri kita, dalam memanggil murid-murid kita, hendaknya disertai dengan penuh kasih sayang, panggilan-panggilan yang menyenangkan, panggilan-panggilan yang membahagiakan. Wahai anakku yang terbaik, wahai anakku sang juara, wahai anakku yang hebat, wahai anakku yang luar biasa, dan seterusnya dan seterusnya. Panggilan-panggilan itu sudah barang tentu akan menumbuhkan satu perasaan positif, satu energi positif pada diri peserta didik kita. Subhanallah azim, satu pelajaran yang sangat berbahagia, yang sangat berharga, yang sangat bernilai, yang sering kita melupakannya. Untuk kemudian, pemirsa dan sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan setanah air, isi daripada panggilan itu atau seruan daripada panggilan itu adalah untuk menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasa bukan ibadah yang ringan, termasuk salah satu dari ibadah yang berat. Ibadah puasa melibatkan seluruh unsur dan elemen pada diri manusia. Hatinya, akalnya, tubuhnya, ya, panca inderanya, dan seterusnya. Karenanya panggilan yang pertama tadi cukup penting untuk diperhatikan. Karena kalau panggilannya saja sudah tidak mengenakan, kemudian melihat isinya berat, bagaimana? Ya, itu akan dijalankan. Nah, di sini kita melihat bahwa beratnya perintah ibadah puasa itu ya menjadi lebih ringan
dengan adanya panggilan yang menyenangkan. Karena panggilan yang menyenangkan itu, yang membahagiakan itu, dikatakan tadi telah menumbuhkan, telah menanamkan energi positif, sehingga dia bersemangat untuk menghadapi seberat apapun isi dari panggilan tersebut. Tetapi untuk kemudian sebagai pendidik dan pengajar yang bijak, ya, untuk lebih meringankan dari isi panggilan tersebut, ya, untuk disandingkan dengan betapa orang-orang lain pun sanggup untuk mengerjakannya. Masa kamu tidak sanggup untuk mengerjakannya? Di sini ada satu nilai pendidikan yang cukup menarik untuk kita simak, yaitu kompetisi. Ketika Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Adanya apa yang disebut dengan komparasi atau perbandingan, bahwa ibadah puasa itu tidak hanya diwajibkan kepada kamu, tidak hanya dibebankan kepada kamu, tetapi juga diwajibkan dan dibebankan kepada orang-orang sebelum kamu, dan mereka sanggup untuk melaksanakannya, dan mereka telah sukses, lulus, berhasil mengerjakannya. Masa kamu tidak? Seharusnya kamu lebih sukses lagi dan lebih berhasil lagi dalam melaksanakan perintah tersebut. Karena memang salah satu fitrah dari manusia yang pernah kita singgung dalam salah satu episode Ngopi Pahit adalah memiliki jiwa berkompetisi, ingin menunjukkan bahwa dialah yang terbaik dari orang lain, ingin menampilkan bahwasanya dia juga sanggup mengerjakan apa yang dikerjakan oleh orang lain. Nah, fitrah ini atau potensi ini kita arahkan ke arah yang positif, sudah barang tentu. Kita arahkan kepada kebaikan-kebaikan. Maka memanfaatkan potensi ini, ya, ke arah yang lebih baik. Bukan berkompetisi dalam urusan-urusan yang remeh-temeh. Bukan berkompetisi dalam urusan-urusan duniawi misalnya, tapi berkompetisi dalam urusan-urusan yang baik, yang memiliki nilai yang cukup besar, nilai yang sangat besar, nilai yang kekal, yaitu negeri akhirat dalam konsepsi pendidikan Islam, di mana semuanya memang diarahkan untuk menggapai kebahagiaan seorang hamba di negeri akhirat kelak. Untuk kemudian penghargaan yang diberikan, ya, berupa derajat ketakwaan dari upaya untuk melaksanakan isi panggilan yang cukup berat tadi, maka penghargaannya adalah derajat takwa. Dan kita tahu bahwa hanya orang-orang bertakwa saja yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ketakwaan itu bertingkat-tingkat. Artinya apa? Setiap orang beriman yang menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya, dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dijalankannya, dari larangan-larangan Allah yang dijauhkannya, maka dia akan mendapatkan penghargaan sebagai sebuah apresiasi atas jerih payahnya, atas upayanya. Berapapun, betapapun proses itu dia lakukan, maka penghargaan itu menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan. Nah, sisi ini juga tidak kalah pentingnya sebagai sebuah metode pendidikan yang sangat-sangat efektif, yaitu apa? Mengapresiasi, memberikan penghargaan atas setiap jerih upaya, usaha yang dilakukan oleh peserta didik, oleh anak kita, oleh santri kita, oleh murid kita, bahwa mereka telah
menyerahkan atau mengerahkan seluruh daya dan upayanya, tenaganya untuk mengerjakan apa yang bisa menjadi tugasnya sebatas kemampuan yang mereka miliki. Maka jangan kita menyia-nyiakan usaha tersebut. Maka pandai-pandailah kita memberikan apresiasi dan penghargaan itu. Sahabat Mimpi yang berbahagia, saudara sebangsa dan tanah air, demikian ulasan singkat kita, kajian singkat kita dalam edisi spesial Ngopi Pahit di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Tidak lupa saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan 1442 Hijriah. Semoga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat bertemu dengan bulan Ramadan ini ya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk selanjutnya kita memohon taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan dan pertolongan untuk bisa mengisi, memakmurkan bulan Ramadan ini dengan berbagai ketaatan, dengan berbagai ibadah, dengan berbagai kebaikan. Harapan kita adalah Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal-amal ibadah kita, memaafkan dan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, lalu kemudian berkenan untuk memberikan balasan pahala yang sempurna di sisinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.